Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang melihat video ini dimanapun Anda berada, doa kami kepada teman-teman yang melihat video ini, semoga Allah berikan kenikmatan hidup di dunia, rezeki yang berkah, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan keturunan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya video ini adalah membahas seputar niat di dalam sholat, dan adapun niat itu juga termasuk rukun yang pertama di dalam rukunnya sholat. Dalam hal ini kami baca dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknul awwalu an-niyatu. Adapun rukun yang pertama di dalam sholat yaitu niat. Mahalluha al-qalbu. Adapun tempat niat itu di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun. Adapun melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Wa waqtuha, dan adapun waktu berniat, asna at-takbiri, yaitu pertengahan takbir. Falau kabbara biduni ayyastahdiraha, jikalau seseorang bertakbir dan tidak menghadirkan seseorang itu akan niat di dalam hatinya di saat dia bertakbir, summa ba'da takbiri, kemudian setelah bertakbir nawa, baru dia berniat, fala tan'aqidu sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Dari penjelasan yang kita baca ini, maknanya adalah jikalau seseorang ingin sholat dan di saat dia melafazkan takbiratul ihram dan di dalam hatinya tidak berniat akan sholat yang dia kerjakan itu, maka sholatnya tidak sah. Atau apabila dia bertakbir, di saat dia bertakbir itu tidak berniat, setelah takbir baru dia berniat sholat, maka sholatnya juga tidak sah. Darajatun niyati fi sholati salasatun. Adapun tingkatan-tingkatan niat di dalam sholat itu ada 3. Nomor 1, iza kanatis sholatu fardhan, apabila ada sholat itu fardu, wajaba qasdul fi'li, wajib qasdul fi'li, wa ta'yinu, dan ta'yin, wal fardiyatu, dan fardiyah. Apa itu qasdul fi'li, apa itu ta'yin, apa itu fardiyah? Maka dijelaskan di catatan kaki nomor 3. Qasdul fi'li yaitu ayyaqsida fi'las sholati bitakbiri, bahwa orang yang sholat itu bermaksud akan perbuatan sholatnya bitakbiri, di saat dia bertakbir. Wa dzalika biqaulihi, yang demikian itu dengan perkataannya usolli. Nah, usolli ini kalau kita artikan sengaja aku sholat. Yang kedua, apa itu yang dinamakan ta'yin? Wa ta'yinu, adapun ta'yin zikru nau'is sholati, menyebut macaman sholat. Apabila kita melakukan sholat fardu, maka wajib kita menentukan sholat apa yang kita kerjakan. Seandainya ada orang mau sholat zuhur misalnya, kemudian ketika dia berniat dia tidak menentukan akan sholat zuhurnya, maka sholatnya tidak sah. Seperti sengaja aku sholat fardu atasku karena Allah Ta'ala, maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia tidak menyebutkan macaman sholat. Wal fardiyatu, apa itu fardiyah? Istihdaru kauniha fardan,
menghadirkan keadaan sholat itu fardu. Misalnya usolli fardal asri, sengaja aku sholat fardu asar, atau usolli, sengaja aku asra, melakukan sholat asar fardu, maka sholatnya sah. Kesimpulan, rukun niat itu ada 3. Yang pertama qasad, yang kedua ta'yin, yang ketiga fardu. Rukun niat yang 3 ini yaitu berlaku kepada sholat yang wajib. Seandainya kita melakukan sholat wajib, di antara sholat yang wajib itu adalah sholat 5 waktu. Kalau salah satu rukun niat ini tinggal, maka sholat kita tidak sah. Contoh orang yang meninggalkan usolli, yang artinya sengaja aku. Sekali lagi kami tegaskan di sini, niat itu di dalam hati. Seandainya ada orang sholat zuhur misalnya, ketika dia melafazkan takbir, di saat takbir itu di hatinya tidak ada lafaz qasad, langsung dia mengatakan fardu asar 4 rakaat lillahi ta'ala misalnya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada sengaja aku sholat fardu, tidak ada niat sengaja akunya, tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Contoh yang kedua, orang yang meninggalkan ta'yin di saat berniat. Seandainya ada orang sholat fardu, ketika lisannya melafazkan takbir, yaitu takbiratul ihram, ketika dia bertakbir itu di hatinya berniat seperti sengaja aku sholat fardu atasku karena Allah Ta'ala, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak menentukan sholat apa yang dia kerjakan. Kalau misalnya dia sholat asar, seharusnya ada sengaja aku sholat fardu asar, atau sengaja aku sholat asar fardu. Harus ada menentukan macam sholat. Contoh yang ketiga, fardiyah. Apabila seseorang itu sholat 5 waktu, sholat fardu, kemudian meninggalkan niat fardiyah, maka sholatnya batal. Contoh, ketika seorang itu bertakbiratul ihram dan di hatinya dia berniat sengaja aku sholat asar 4 rakaat lillahi ta'ala misalnya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena fardunya tidak ada. Lanjut, nomor 2. Jadi di atas tadi, nomor 1 di atas itu tentang sholat fardu. Maka kalau sholat fardu, rukun niatnya ada 3: qasad, ta'yin, dan fardu. Macaman sholat yang kedua, iza kanatis sholatu nafilatan muaqqatatan. Apabila ada sholatnya itu sholat sunnah yang ada waktunya, seperti kadduha wal witri, diantaranya seperti sholat sunnah duha dan witir, ini kan ada waktunya ini. Atau zata sababin, atau sholat yang memiliki sebab. Apa itu? Misalnya kasunnatil kusufi wal istisqai, seperti sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, atau sholat istisqa. Kenapa disebut sholat yang memiliki sebab? Karena kan terjadinya sholat itu disebabkan adanya terjadi sesuatu. Misalnya kalau sholat minta hujan, kenapa terjadinya sholat minta hujan? Disebabkan terjadinya kemarau. Dikarenakan ada kemarau, paceklik, maka terjadilah sholat minta hujan. Seandainya tidak ada paceklik,
maka tidak ada sholat minta hujan. Maka inilah yang disebut zata sababin. Maka apabila sholatnya itu sholat sunnah yang ada waktunya, yang memiliki waktu sunnahnya, di antaranya seperti sholat duha, sholat witir, atau sholat qabliyah, ba'diyah misalnya, maka rukunnya ada dua, yaitu di sini wajaba qasdul fi'li wa ta'inu. Wajib qasad fi'li dan ta'in. Berarti kalau kita mau sholat duha misalnya, cukup niat di dalam hati di saat bertakbir, sengaja aku sholat duha, sudah, maka sholat kita sudah sah. Yang ketiga, iza kanatis sholatu nafilatan mutlaqatan, apabila ada sholat itu sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu sunnah yang tidak ada waktunya. Sunnah mutlak bukan sholat sunnah duha, bukan sunnah witir, bukan sunnah tarawih, bukan sunnah tahajud, sunnah saja. Maka rukunnya cuma satu, wajaba qasdul fi'li faqat, wajib qasad saja. Qasad itu berarti usolli. Ya sudah, berarti kalau kita mau sholat sunnah mutlak, maka ketika kita takbiratul ihram, diniatkan dalam hati, sengaja aku sholat, sudah sah. Itu rukunnya. Tapi kalau mau niat sempurna, ya tidak masalah, sengaja aku sholat sunnah lillahi ta'ala. Bagus. Itu nomor 3 derajat niat di dalam sholat. Masailu fin niyati. Adapun ini masalah di dalam niat. Nomor 1, la tajibu niyatul fardiyati ala sobi indar romli. Tidak wajib niat fardiyah bagi anak kecil menurut Imam Romli. Maksudnya niat fardiyah kita sudah menjelaskan di atas tadi. Rukun niat tadi ada 3 katanya, qasad, ta'in, fardiyah. Nah, menurut Imam Romli, ketika anak kecil itu sholat, tidak wajib niat fardiyahnya. Illa kecuali iza ta'ayyanat alaihi, apabila tertentu atas si anak itu sholatul janazati, sholat jenazah, dikarenakan isqatul fardi, dikarenakan gugur fardu. Khilafan li Ibnu Hajarin, berbeda bagi pendapat Imam Ibnu Hajar, fatajibu indahu mutlaqa. Menurut Imam Ibnu Hajar, bagi anak kecil itu kalau sholat katanya salat fardu, maka wajib juga rukun yang 3 tadi. Oke, ini masalah niat bagi anak kecil. Nomor 2, la tajibu niyatu idafati sholati lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak wajib niat menyandarkan sholat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, sengaja aku sholat fardu zuhur lillahi ta'ala. Nah, lapas lillahi ta'alanya itu tidak wajib. Seandainya kita sholat tidak ada niat lillahi ta'alanya di dalam kita berniat, sholat kita sah. Ini kita membahas sahnya niat, bukan membahas hukum sempurnanya. Wala niyatu ta'yini adadir rakaati, dan tidak wajib niat menentukan bilangan rakaat. Berarti kalau kita sholat, misalnya sholat 5 waktu, sholat wajib, bilangan rakaat itu tidak wajib. Seandainya ada orang sholat sengaja aku sholat fardu zuhur, maka niatnya sudah sah. Tidak perlu dia mengatakan, atau tidak wajib dia berniat 4 rakaat, tidak wajib. Kalau dia niatkan itu sempurna, afdol, tapi tidak wajib.
wala niyatus istiqbalil qiblati, dan tidak wajib niat menghadap kiblat. Berarti kalau seorang itu berniat tidak ada niat menghadap kiblatnya di dalam berniat, maka salatnya sah. Wala niyatul adai awil qada'i, dan tidak wajib juga niat adaan tunai au qada'an atau mengganti. Berarti tidak wajib kita berniat itu. Bal kullu zalika sunnatun, bahkan semua yang sudah disebutkan ini tadi itu hukumnya sunnah. Nomor 3, iza kana musalli, apabila ada orang yang salat makmuman menjadi makmum, wayajibu alaihi, wajib atas orang yang salat itu, ayyan wil jama'ata, bahwa dia berniat akan berjamaah ketika berniat takbir, awil iktida'a, atau niat mengikut di saat dia bertakbir, awil makmumiyata, atau berniatlah orang yang sholat itu akan makmum di saat dia bertakbir. Berarti kalau kita sholat berjamaah dan kita menjadi makmum, di dalam kita berniat di saat takbir itu harus ada tambahan salah satu yang 3 ini. Misal kita mau sholat zuhur berjamaah dan kita menjadi makmum, berarti dalam berniat di saat bertakbir, sengaja aku sholat fardu zuhur mengikut imam. Harus ada mengikut imamnya. Atau jamaah juga boleh, berniat berjamaah. Misal sengaja aku sholat fardu zuhur berjamaah, sah juga. Atau sengaja aku sholat fardu zuhur menjadi makmum, maka harus ada makmumnya dan itu sah. Faiza lam yanwi, apabila seorang yang sholat itu tidak berniat akan niat-niat jemaah atau mengikut atau menjadi makmum, wataba'a imamahu, dan ia ikuti akan imamnya, ba'da intizarihi, setelah dia menunggu orang yang sholat itu, fi ruknin, pada satu rukun, wa tala zalikal intizaru, dan lama menunggu di dalam rukun itu, batal salatuhu, batal salatnya. Berarti maknanya, seandainya ada orang dia sholat di belakang imam, di saat dia bertakbiratul ihram, dia niat di dalam hatinya tidak ada niat menjadi jamaah atau mengikut atau menjadi makmum. Tidak ada niat itu dalam hatinya. Tetapi dia ikuti imam itu. Dia ikuti imam itu ketika imam ruku, dia ruku. Artinya dia tidak menjadi makmum, namun mengikuti imam. Nah, apabila dia mengikuti imam itu lama menunggu imam, dikarenakan imamnya misalnya membaca ayat setelah Al-Fatihah itu panjang, maka sholatnya batal. Misalnya dia sholat lagi di belakang imam, setelah imam membaca Al-Fatihah, amin dibilangnya, terus dia menunggu imam, padahal dia tidak menjadi makmum, maka apabila dia menunggu itu lama, batal sholatnya. Tapi kalau dia misalnya tidak mengikuti imam dan dia sholat belakang imam dan tidak ada dia menunggu-nunggu imam, maka sholatnya sah, tapi sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Wala tajibu niyyatuha indal ihrami, dan tidak wajib niat jamaah, niat makmum itu ketika ihram. Misalnya kalau kita sholat di belakang imam ingin berjamaah, di saat kita takbiratul ihram dan berniat di dalam hati, sengaja aku sholat fardu zuhur, baru setelah kita bertakbir
baru kita ingat bahwasanya kita ini menjadi makmum, maka boleh di saat itu kita berniat menjadi makmum. Tinggal niatkan saja makmumnya menjadi makmum, atau niatkan saja jamaah, maka sahlah kita menjadi makmum di dalam sholat berjamaah itu. Karena di sini katanya tidak wajib niat menjadi makmum itu atau niat jamaah itu di saat takbir. Tidak wajib. Niat itu saja ya yang tidak wajib. Nah, apabila seandainya sudah takbir, kemudian dia lupa niat menjadi makmum, maka dia berniatlah di situ. Maka dia sah menjadi makmum dari sholat berjamaah. Yang keempat, iza arada, apabila seseorang ingin ayyusalliya qasran, bahwa ia mensolat akan qasar fis safari, di dalam musafir, wajib niatul qasri, wajib niat qasarnya itu indal ihrami, di saat takbiratul ihram. Fa iza lam yanwi, apabila dia tidak berniat qasar indahu di saat takbiratul ihram, wajibal itmamu, wajib dia sempurnakan sholat itu, tidak jadi qasar. Mungkin itu saja sedikit seputar yang berkaitan tentang niat dalam sholat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.